Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya banyak info-info yang akan saya sampaikan kepada kalian untuk hari ini dengan berita yang real-real, tanpa mengada-ngada dan apa adanya untuk pemula supaya ngerti dalam bermain kripto, supaya mendapatkan cuan, tidak kena manipulasi bandar dan segala macam. Tetap Dior riset mandiri, saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian karena di dalam bermain kripto itu sangat volatile, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kere mendadak ya. Akan saya bahas TAPP dengan berita news-news yang secara fundamental harga akan naik dan tentunya banyak hal yang perlu kalian ketahui. Langsung saja, penurunan PP ini bukan hal yang kalian takutkan. Ini adalah koin terbesar meme koinnya BTC dengan kapitalisasi ataupun rankingnya. Bear market sudah usai, sudah berlalu, dan yang mana PP juga secara teknikal grafik penurunan sudah usai, sudah bottom di 0,008 0,08 dan sekarang arahnya sudah arah bullish, arah terbang ke atas. Kok turun Mas Bro? Bukan berarti di dalam naik bullish itu tidak akan ada koreksi. Di sini ada yang main leverage up ataupun long ataupun short down, itu pasti akan dihantam dengan likuidasi dari ETH-nya pun, dari PP-nya pun sangat luar biasa. Dan terjadi setelah habis makan malam Trump, terjadi banyak penurunan koin meme, terutama koin Katram, berbagai hal yang berbau meme koin dikaitkan dengan politik. Banyak hal yang akan kalian pahami dalam bermain kripto. Gak sembarangan milih koin, betul-betul yang bagus-bagus, gak ngasal. Ini pun terungkap kembali. Saya jadi teringat Setmoon whole crash oleh anjluk. Saya ketikam juga di Setmoon pada waktu itu. Ya ternyata dimakan sama CEO-nya sendiri. Makanya di dalam bermain kripto kita harus tahu fundamental, siapa di balik layar semua itu. Kalau PP sudah terungkap tapi saya rahasiakan, yang di grup udah saya kasih info. Mungkin ada sosok besar yang dahsyat luar biasa yang dibalik PP ini. Pantesan sih, maaf batuk, pantesan si Binance adopsi besar-besaran ya. Jadi ada sosok besar di situ untuk PP yang kedepannya akan jadikan betul-betul koin desentralis. Udah saya penjelasan segamblang-gamblangnya video malam ya, jangan sampai nggak ditonton tuh. Penting arah ke depan dijadikan BTC meme coinnya BTC yang bisa mengulang sejarah baru, tapi bukan semalam ya, bisa bertahun-tahun, yang seperti tahun 2009, tahun 2013 BTC nggak ada harganya, diulang lagi dengan koin BTC 1, BTC 2 sudah nggak mungkin. Maka eksperimen ini akan dipakai di meme coin PP yang betul-betul koin displasi, peredaran suplainya sudah beredar semua, tidak dikontrol depth-nya itu ya. Jadi arah PP tetap akan ke atas. Saya meyakini, tapi saya meyakini loh ya, belum tentu ya, 0,6 akan segera terjadi di bulan Juni ini. 0,6 prediksi saya, Juni akan terjadi kenaikan PP dengan pengadopsian yang gila-gilaan. Jangan dikira kalian TP laris ya, laris manis Tanjung Timbul, barang habis PP ngebul. Walaupun turun, yang serok paus-paus itu banyak kalian jual, ada yang siap nampanin barang Anda ya. Apalagi kalau weekend minggu begini, volume kecil dimanfaatkan sama bandar, gak perlu modal besar, volume kecil untuk naikkan turunkan harga itu hal yang biasa. Yang mana AS sendiri jam segini masih dekok, belum bangun malam di sana. Kemudian di Asia sendiri libur ya, apalagi pagi-pagi ini hujan gerimis luar biasa. Ini hujan di Tegal ini
ya kalau pengantin baru enak kikuk-kikuk lah Mas Bro. Ya pengantin tua sudah biniknya minggat lagi ya piye jepitin pintu. Waduh ngomongnya jadi gak karuan. Bodoh amat sudah tua gede ini udah biasa bikin anak ini ya. Ngaco. Langsung kita akan sajikan berita yang jos-jos, tidak ngasal untuk membeli koin ya. Jangan sembarangan, PP nggak usah kalian ragukan, masih 0,2188 dengan penurunan hanya 3% saja. Masa turun 3% kalian takut? Market cap-nya masih 92 triliun. Kemarin saya bahas di bulan April aja market cap-nya 50-an triliun kalau nggak salah kok. Naiknya itu lebih daripada 100%. Cuannya masih banyak, turun sedikit pakai untuk akumulasi tambah muatan. Ya 380 hari setelah halving BTC itu historinya ya tidak bisa diganggu gugat lagi adalah buleran kawan ya. Ini hanya sedikit koreksi yang saya takutkan. Fase BTC sudah terjadi 1,8 miliar, kemudian ini lagi sideways sedikit, ada fasenya untuk pada pindah ke USDT dulu sebelum dibomkan ke altcoin. Gitu aja, santai, nggak usah pada ketakutan. Makanya dalam bermain kripto harus hati-hati. Ini saya agak jengkel ini, masih nanti Ethereum juga akan saya jelaskan. Potensi kenaikan harga ETH akan rally besar-besaran di Juni. Wah, ini akan mendongkrak harga PP yang mana banyak event ETH dengan ekosistem yang lebih maju, dengan dengan gas fee yang lebih murah, PP akan diuntungkan di sini, dan juga PP akan untuk pergerakan yang besar untuk mengangkat harga ETH juga. Ini akan duet maut antara ETH dan PP kawan ya. Jadi baru-baru ini menemukan dukungan pada 2350 dan mulai kenaikan yang segar. Saat ini ETH sedang dalam tren naik dan mungkin akan mencoba menembus zona resisten 2,2580 ya. Pokoknya ini mantap pendahuluan kenaikan harga ETH. ETH akan terbang, nggak usah bingung ya. Jadi kenaikan lanjutan di atas rata-rata, bla bla bla. Pokoknya akan terbang juga ini juga diprediksi sama si ini gemblung ini, si Hayes ini, prediksi mengejutkan Arthur Hayes ya. Ini ETH menuju 10.000 US dollar, mantap. Tapi kalau ETH itu akan masuk AT ya, 70 juta akan masuk. Jadi nggak mungkin nggak. Kalian yang punya modal besar nggak usah main meme coin, hajar ETH mumpung masih di bawah. Setelah BTC itu ya momennya momen ETH, larinya ke ETH, bukan lari ke meme coin kentut ya. Hati-hati, hajar aja ETH. Alasan kenaikan ETH menjelaskan bahwa kenaikan ETH lebih dari 50% dalam seminggu bukan disebabkan oleh faktor teknis, melainkan perubahan sentimen. Aset yang paling dibenci seringkali cepat di siklus berikutnya ya. Pokoknya akan terbang lah untuk ETH, nggak mungkin nggak naik ya. Jadi hati-hati dalam memilih koin, nggak sembarangan. Ini saya jadi ingat si Sedmund, holdernya 2 juta, hold keras. Akan tetapi kita harus paham fundamental kripto, terutama siapa debtnya. Sekarang tidak maling, kemudian melihat holdernya banyak, investornya banyak, melihat duit banyak yang masuk, akhirnya matanya hijau ya. Skandal 2 miliar US dollar, Sedmund banyak makan korban ini. Mantan CEO dinyatakan bersalah. Nih kampret ini ya, saya kena juga ini lumayan nih. Sedmund dulu hul keras katanya. Pret. Pengadilan New York baru-baru ini menemukan ya Brandon Koromi, mantan CEO Sedmund, bersalah dalam kasus penipuan kripto senilai 2 miliar US dollar. Keputusan ini menandai salah satu skandal terbesar dalam industri kripto yang terus mendapat sorotan. Penipuan besar di balik janji keamanan. Kurang ajar. Makanya hati-hati. Ya ini udah holdernya 2 juta. Saingannya Shiba dulu pada waktu itu. Shiba, Sedmund, Saitama, nyungsep semua. Apalagi yang bukan meme coin, punya Justinson saja BTT mangkrak. Saya beli 80
rupiah hancur, katanya mau 1.000 rupiah sudah nggak percaya, yang sekali omongannya ngaco, besok lagi bikin token juga nggak akan saya beli punya Justinson itu ya. Ngapain, saya mending pilih yang jelas-jelas saja. Hati-hati kawan ya, itu salah satunya ini setan setmunya nongol 2 miliar. Ini uang saya juga dimakan sama dia nih ya, bukan goroan tuh. Pada waktu tahun 2021 tuh banyak yang kemakan itu ya. Kurang ajar ya. Kita lihat chartnya, mana yang namanya selalu turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Begitu naik di merah itu bukan langsung celeng kayak punya kuda, tetap ada dramanya ya, tetap ada naik turun, tahu-tahu ngecrot begitu. Udah biasa begitu ya, nggak usah ragu. Nah ini di sini nih, gila ini, mau ngecrot panjang begini, ATH baru aja dibuanting dulu kayak gini, mengerikan. Mengerikan ya. Aduh, batuk lagi. Ini sudah turun, bottomnya ada di sini nih. Ya, bottomnya di sini di 0,0 berapa ini dulu ini, 6 apa 0,08 lah ya, kira-kira segitu. Kemudian naik turun, cerot. Yang beli di sini kemarin April, ini Mei aja naiknya sudah nggak kira-kira kawan. Ya di sini biasa mainin dulu, nanti tahu-tahu cerot ya. Jadi yang namanya bear market turun dalam ini udah selesai, arahnya ke atas ya, ke atas ngecrot. Juni lah, bulan Juni cuan besar. Ini mirip-mirip bulan April ya. Iya, bulan April. Bulan April itu di 21 ngacleng, kemudian di 24 dibanting sampai 25 kayak sekarang ini. Kemarin sama ini kok mirip sekali. Kemudian akhir bulan terbang lagi, di Mei-nya turun lagi, awal bulan terbuang lagi di tanggal 8 ya, ngacleng terus sampai dibanting lagi nih mulai tanggal 24. Begitu sama ya, biasa naik turun yang kita permainan di sini kok. Yang penting kita udah kasih koin yang terbaik, nanti di sini permainan akan kejebol ke sana. Ya dilihat dari yang paten lagi kan, kalau dilihat di Bimbo-nya kan memang ini belum mampu bertahan lah. Belum mampu jebol ya. Ya kita sabar lah di Bimbo 308-nya ini sama sebetulnya ini resisten Bimbo 3082 itu sama di sini. Itu sama di sini. Sama di sini itu sama. Jadi dia itu sempat menjebol Bimbo 3082 ini kemarin sampai sini nih. Ya di 3D-nya. Tapi di sini kan uji level, bertahan nggak? Kalau bertahan itu kesepakatan seluruh dunia perkriptoan secara alami. Kalau di sini mampu bertahan, artinya kesepakatan harga. Disitulah sudah menjadi tradisi spot di Bimbo 3082 menjadi angka keramat, mampu terjebol, maka secara sudah kebiasaan tradisi orang-orang trader baik investor akan berbondong-bondong masuk besar-besaran ketika ada salah satu koin yang volume gede yang lagi rame kok bertahan di Bimbo 3082, mereka akan tiba-tiba masuk berbarengan, terjadilah pump. Itu hanya sederhana itu saja sebetulnya, nggak ada yang wow gitu ya. Jadi tenang, hati-hati, udah saya jelaskan skandal ini 2 miliar US dollar disikat termasuk uang saya. Chartnya juga arahnya ke atas ya, nggak usah bingung. PP ini masih cuma turun 3%, 0,21 harganya. Kesempatan yang serok-serok ya, jangan nanti ketika sudah malam terbang kemudian kalian baru serok. Kalau dilihat candle all in semuanya ini kan bagus tuh ya, bagus. Jadi hanya koin PP yang mampu tinggal tidak lebih dari 1 kali lipat lagi masuk ke ATH barunya. Memprediksi saya 0,6 akan masuk di Juni ini ya, tapi tetap dior ya, jangan ditelan mentah-mentah, akan masuk ya. Jadi saya rasa akan masuk di 0,6, dan ini nggak sampai 1 kali lipat sudah masuk ATH. Kalau yang lain kan masih butuh 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Kalau 1,3 si SIBA berarti butuh sekitar
5 kali lipat baru ke ATH. Kalau PP enggak ya. Wajar saja kapitalisasinya 0,41% menurun di global. Itu penurunan bukan apa, tapi trader yang kena likuidasi, ratusan ribu trader kemarin sampai bermiliar-miliar ya. Juga peer and lead-nya 67, all season index-nya 21 ya. Banyak yang meramalkan Juni akan bull run kawan ya. Kita lihat di sini penurunan yang terjadi untuk kenceng banget sini. Untuk BTC-nya masih 0,18% dalam 24 jam ataupun masih naik 2 sekian persen dalam 7 hari. Ya, ETH-nya ya masih di situ-situ aja 40 juta, 41, 42 turun lagi ke 40, kayaknya bottomnya di 40-an juta. Ya udah naik lumayan loh. Kemarin waktu dip udah saya sampaikan di harga 26 juta waktu dip kemarin. Masuk. Gak tahu pada masuk atau enggak, ngungsep kali enggak pada masuk ya. Kemudian kita lihat Dogecoin ya lumayan ada kenaikan juga. Kemudian Cardano ini kalian bisa untuk long investkan puluhan tahun berani karena Justin Sun orangnya komitmen, apalagi PP di balik layar ada bayan. Dengar-dengar kalau dibakar nanti langsung melesat RP5. Rankingnya masih di 25. Kapitalisasinya masih di atas 92 triliun. Apa yang dikhawatirkan? Naik turun tuh hal yang biasa, turun ya serok, turun serok ya. Apalagi tahu arahnya akan bull, ngapain kita berkutakan-takutan ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan karena ini hari Minggu, santai-santai dulu. Terus domangan urung, sarapan sik ya. Sate asu oke, Semarang, Mangkang. Aduh, kok sate asu piye? Kerik ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Di sini bebas ngomong, sopan santun, yang penting tidak ngebut sana sini. Saya akan bicara yang pahit saya bilang pahit, yang getir saya bilang getir, yang madu manis saya bilang madu. Fakta apa adanya, nggak bisa dimanipulasi. Dilihat dari CMC ketahuan koin yang memble, main trade, yang scam, yang tidak ada prospek, yang kalah dengan PP, apa adanya di situ kita ungkapkan. Kalau memang fakta nyata ya kita sampaikan, walaupun pahit banyak yang menghujat, bodoh amat emang gua pikirin. Itu aja mungkin yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, selamat weekend. Dior, risiko tinggi dalam bermain kripto, bisa kaya mendadak, bisa kere mendadak, bisa terjungkal mendadak. Kalian sudah gede nih, jangan menyalahkan orang lain. Semua risiko sendiri masing-masing. Saya di sini hanya memberikan tutorial sesuai yang saya lihat dengan fakta nyata apa adanya, tidak yang muluk-muluk, sesuai dengan apa yang kejadian yang ada. Jadi untuk resiko kalian tanggung sendiri dan tetap Dior risiko masing-masing. Menurut saya pandangan PP akan menjadi koin terbesar, meme coin di tahun ini. Enggak tanggung-tanggung sekelas presiden, sekelas BlackRock, Fidelity, JP Morgan, semua tahu PP. Tahun 2021 belum. Itu arahnya akan ke atas, hanya penurunan weekend sesaat saja. Mungkin nanti malam juga Senin sudah bull kembali. Itu yang saya sampaikan untuk kalian. Tetap DCA, tetap cicil. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Tiranya sudahlah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. PP akan to the moon. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP to the moon.